Syekh Muhammad Al-Jurdani menuliskan dalam bukunya, ada suatu kisah bahwa pada saat hari kiamat ada orang yang diberi catatan amalnya dan menerimanya dengan tangan kanan. Suatu hal yang menjadi pertanda baik karena dirinya termasuk ahli surga. Namun setelah melihat catatan amalnya, ia justru kaget karena tercatat amal-amal salah yang tidak pernah dilakukannya. Dalam catatan tersebut tertulis ada amal haji, jihad, dan sedekah. Padahal ia tidak merasa pernah melakukan amal tersebut di saat hidupnya. Dirinya merasa amal-amal tersebut terlalu bagus, sedangkan dirinya merasa tidak pernah melakukannya. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ini adalah buku catatan amalmu. Karena kamu telah hidup dengan umur panjang dan kamu pernah berkata, andaikan aku punya harta, maka aku akan beribadah haji dengannya. Andaikan aku punya harta, maka aku akan menyedekahkannya. Jadi, aku mengetahui keinginanmu itu dari kebenaran niatmu, dan aku berikan kepadamu seluruh pahalanya." Demikian yang Allah sampaikan kepada hamba tersebut. Allah melihat apa yang diucapkan hamba tersebut benar-benar diucapkan dengan keinginan dan niat yang mendalam. Sehingga meskipun keinginan tersebut tidak pernah dilakukannya atau terlaksana, akan tetapi Allah telah melihat kesungguhan dan niat untuk melakukan. Seperti yang disampaikan Rasulullah bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Terkadang banyak dari kita beranggapan bahwa ibadah kepada Allah dilakukan melalui amalan-amalan yang secara formal diperintahkan untuk dilakukan. Tetapi banyak yang lupa bahwa selain itu, ibadah sebenarnya bisa dilakukan setiap saat dan waktu. Dan itu dimulai dari yang paling dasar, yaitu niat. Bisa saja seseorang bersekolah atau belajar menuntut ilmu karena ingin memiliki masa depan yang baik. Maka sesuai dengan hadis tersebut di atas, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Tapi bila dia berniat menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena Allah, maka Allah akan menghitung apa yang dilakukannya tersebut sebagai bagian dari ibadah. Bayangkan, bila semua yang kita lakukan diniatkan karena Allah, makan supaya kuat beribadah kepada Allah, bekerja supaya dapat menafkahi keluarga sesuai perintah Allah. Berbakti kepada orang tua juga dilakukan karena perintah Allah. Baik kepada sesama juga dilakukan karena Allah. Tidak melakukan hal-hal yang negatif atau dilarang agama juga karena Allah. Bila semua itu dapat kita lakukan, maka semua yang kita lakukan tersebut akan dinilai sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, niat menjadi ruh dari semua amal. Dan kita juga tentu masih ingat bahwa Rasulullah mencontohkan pada saat melakukan segala sesuatu diawali dengan basmalah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim sekaligus menjadi pengejawantahan dari niat kita untuk beribadah tersebut, juga kemudian memohon kepada Allah keberkahan, kebaikan, dan menjadi awal yang baik dalam melakukan segala sesuatu. Bila Allah bersama kita, maka apakah ada segala sesuatu yang dapat merintanginya? Maka insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah dan kita mendapatkan kebaikan dan nilai-nilai ibadah dalam semua yang kita lakukan. Bila semua yang kita lakukan ini menjadi ibadah, maka pemisahan
nilai-nilai duniawi maupun ukhrawi pun akan raib atau hilang. Semua akan menjadi amalan-amalan ukhrawi, insya Allah.